Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dengan rahmat yang luas, begitu juga dengan para ulama, ustadz dan juga tim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana melakukan bersikap baik kepada orang lain seperti kaum Ansar yang memiliki harta atau kebaikan kepada orang lain padahal ia sendiri dalam kondisi butuh pada waktu saat itu, dimana kadang kita sudah baik mau berkorban tetapi malah seperti dimanfaatkan terus menerus meminta. Akhirnya kita jadi berbalik arah, menerapkan sikap baik pada orang lain yang seperti apa yang sesuai, yang seperti apa yang sesuai. Jangan zaman saat ini Pak, jika kita mau seperti kaum Ansar yang bersikap baik tanpa dibilang kamu sih terlalu baik. Terima kasih Ustaz, semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab. Menerapkan sikap baik pada orang lain yang seperti apa yang sesuai. Jangan zaman saat ini Pak, jika kita mau seperti kamu Ansar yang bersikap baik tanpa dibilang kamu sih terlalu baik. Ada beberapa kalimat yang perlu diinikan, tapi intinya ya inilah pentingnya kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara totalitas. Surat Al-Baqarah 208. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas atau secara kafah. Al-Baqarah 208. Yang intinya adalah sebagaimana Allah memerintah atau memberikan keteladanan atau menjelaskan bagaimana kaum Ansar itu bersikap dalam surat Al-Hasyr ayat 9 misalnya. Allah dan Rasulnya pun juga mengajarkan kita untuk waspada, untuk berhati-hati, dan untuk membaca peta dan tidak polos dalam hidup, tidak polos di dalam hidup, untuk bisa menganalisa dan membedakan mana kawan mana lawan, mana kawan mana lawan. Itu yang dikatakan. Makanya Allah perintahkan kita seperti atau mengajak kita melihat bagaimana profil kaum Ansar misalnya dalam surat Al-Hasyr atau apa? Ayat 9. Tapi Allah juga mengajak kita merenungkan ayat-ayat yang lain. Allah turunkan surat Al-Munafiqun, satu surat khusus judulnya Al-Munafiqun, orang-orang munafik, orang-orang munafik. Dan coba buka surat Al-Munafiqun ayat 4 misalnya. Al-Munafiqun ayat 4. Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kalian melihat mereka, melihat siapa? Orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, maka tubuh-tubuh mereka menjadikan kalian kagum. Karena mereka punya appearance yang oke, yang bagus, penampilan yang luar biasa, fisik yang bagus. Dan manusia sering banget terpengaruh dengan fisik. Manusia makhluk visual. Jadi fisik itu sangat memberikan pengaruh. Cukup belum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Dan kalau mereka bicara, kalian mendengarkan perkataan mereka. Bayangkan, kalau orang munafik bicara, kalian tuh dengar. Kenapa? Ulama menjelaskan, jago ngomong. Orang munafik itu jago bicara. Ini fasahatih kata ulama tafsir. Karena mereka fasih dalam bicara dan jago dalam bicara.
dan indah kalau bicara. Jadi dua penggalan ayat ini mengatakan bahwa orang munafik itu fisiknya dan bicaranya mengagumkan, membuat orang kagum. Fisiknya dan ucapannya itu mengagumkan. Lalu apa kata Allah? Ka'annahum khusyubun musannada. Tapi di belakang itu mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Artinya nggak ada manfaatnya. Semua nonsen, gitu. Nggak ada manfaatnya. Yang ada hanyalah keburukan demi keburukan. Yaksabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras, setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Jadi sekali lagi mereka nggak ada manfaat sama sekali. Dan mereka baperan gitu loh. Kalau ada teriakan itu ditujukan kepada mereka. Dijelaskan para ulama tafsir karena sifat pengecut mereka, karena ketakutan mereka, lemahnya hati mereka. Humul adu. Lalu Allah katakan mereka itu musuh. Allah katakan mereka itu musuh. Fahdharhum. Berhati-hatilah dengan mereka. Mereka musuh dan berhati-hatilah dengan mereka. Berhati-hatilah terhadap mereka. Semoga Allah binasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Jadi Allah mengatakan, kita disuruh, makanya sekali lagi Al-Quran itu utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita hendaknya membaca dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Di satu sisi kita diperintahkan sebagaimana kaum Ansar. Tapi di sisi lain, Allah katakan ada serigala berbulu domba. Ada serigala berbulu domba. Ada musuh dalam selimut. Ada orang-orang yang di hadapan kita baik, kita mengagumi, padahal di belakang kita mereka berbahaya. Bahkan Allah katakan humul adu, mereka musuh. Fahdharhum, hati-hati. Jadi kita dalam ayat ini diperintahkan untuk berhati-hati dalam kehidupan sosial dan nggak boleh polos. Bisa membaca mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik depan belakang, mana yang baik di depan doang, tapi di belakang itu nikam. Dan sebagian orang seperti itu kalau bicara di hadapan kita luar biasa. Kita makanya tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' biqaulihim wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, kalian kagum dengan mereka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa di era Nabi SAW itu level bahasa itu sedang tinggi-tingginya. Jadi hanya orang yang punya kemampuan bahasa di level yang sangat tinggi yang bisa membuat para sahabat kagum. Karena sekali lagi itu puncak-puncaknya bahasa Arab. Itu masa kemasannya bahasa Arab. Bahasa Arab sedang kuat-kuatnya pada saat itu. Hanya level tertinggi yang bisa membuat orang-orang tuh kagum dan orang-orang berdecak kagum dan seterusnya. Padahal mereka musuh dan gak ada gunanya. Omongan mereka gak ada gunanya. Ucapan mereka tidak ada gunanya. Gak ada bermanfaat sama sekali. Gak ada manfaatnya sama sekali. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu poin. Jadi kita tidak mengenal terlalu baik. Kita mengenal orang yang baik dan orang-orang yang memiliki kemampuan membaca situasi
Mereka tahu siapa kawan, siapa lawan. Mereka tahu siapa lawan yang terang-terangan dan siapa serigala berbulu domba. Siapa orang-orang yang di depannya kawan tapi di belakangnya lawan. Siapa yang kalau bicara tulus, ikhlas, dan siapa yang ada kepentingan. Dan siapa yang berani, siapa yang tidak berani. Siapa yang paranoid, siapa yang tidak paranoid. Dan Allah kata humul adu fahdharhum. Dan mereka berhati-hati. Itu perintah Allah SWT, berhati-hatilah. Mereka musuh, berhati-hatilah. Jadi kita nggak boleh menasal palsu. Semua orang baik. Allah berfirman, hati-hati, hati-hati. Kalau musuh dalam selimut ada dalam barisan Rasulullah SAW, mungkinkah di barisan kita tidak ada? Kalau musuh dalam selimut ada di kota Madinah, kota suci, apakah mungkin di kota-kota kita nggak ada? Itu kota suci. Ada musuh dalam selimut. Kalau ada musuh dalam selimut di Masjid Nabawi di zaman itu, mungkinkah di sekeliling kita tidak ada? Apakah lingkungan kita lebih baik daripada Rasulullah SAW? Tidak mungkin. Maka Allah suruh kita hati-hati. Humul adu fahdharhum. Dan mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Setiap serigala berbulu domba akan binasa. Setiap kemunafikan akan binasa. Setiap kebohongan, pengkhianatan itu akan binasa. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu yang perlu kita harus lebih banyak belajar lagi, membaca situasi, membaca orang, dan tahu siapa yang kawan, siapa yang lawan, dan banyak minta pertolongan kepada Allah, banyak doa kepada Allah. Makanya itu tadi kan kita disuruh Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma fadlin baini yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa fawqi wa a'udzu bi'azamati al-uqtala min tahti. Itu salah satu doa zikir, doa pagi petang yang disunahkan untuk kita baca. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Di dunia, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Aku minta keselamatan terhadap agamaku di dalam kehidupan duniaku. Aku minta keselamatan terhadap keluargaku dan hartaku. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Ya Allah, tutup auratku dan hindari aku dari apa yang aku khawatirkan. Lalu kita minta penjagaan dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah atas, dan digelincirkan dari bawah atau dicelakakan dari bawah. Sekali lagi, banyak doa kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam bisawab.